Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, bagaimana semua ini dimulai? Komputer yang kita anggap biasa hari ini adalah hasil dari puluhan tahun kerja keras, kegagalan, dan inovasi. Sejarahnya adalah cermin dari ketekunan manusia untuk terus maju. Komputer bukan sekedar alat, ia adalah simbol dari kemampuan manusia untuk mengubah ide menjadi kenyataan. Perjalanan dari mesin hitung sederhana hingga kecerdasan buatan modern adalah bukti bahwa dengan pemikiran yang cukup dalam, batasan hanya ada di imajinasi. With your imagination with IT solution. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Indra Bayu Channel, tempat di mana kita belajar dan berkembang bersama dalam dunia teknologi informasi. Komputer adalah bagian penting dari kehidupan modern, tapi bagaimana perjalanan komputer dari awal hingga sekarang? Mari dalam video ini kita akan membahas tentang sejarah komputer dari mekanik hingga era AI. Kita akan membagi 5 komponen. Yang pertama, era awal komputer, yang kedua perkembangan komputer, yang ketiga revolusi PC dan internet, yang keempat era komputer modern, AI dan revolusi mobile, dan yang kelima komputer di tahun 2024 dan masa depan. Perjalanan sejarah komputer kita akan mulai dari era awal komputer, mekanik dan elektronik tahun 1800-an. Pada awal abad ke-19, dunia menyaksikan awal revolusi teknologi berkat dua tokoh visioner, yaitu Charles Babbage dan Lydia de Lovelace. Di tengah kemajuan ilmu pengetahuan pada tahun 1800-an, Charles Babbage, seorang matematikawan Inggris, memiliki visi yang melampaui zamannya. Ia merancang sebuah mesin yang disebut mesin analitik, yang dianggap sebagai cikal bakal komputer modern. Mesin analitik ini dirancang untuk menjadi lebih dari sekedar alat hitung. Dengan roda gigi dan tuas mekanik yang kompleks, mesin ini memiliki elemen dasar yang mirip dengan komputer masa kini, seperti memori, unit pemrosesan, dan kemampuan untuk menjalankan program yang disimpan. Namun, meskipun perancangan visioner, keterbatasan teknologi dan pendanaan membuat mesin ini tidak pernah selesai dibangun. Di sisi lain, Lady Ada Lovelace, putri penyair terkenal Lord Byron, menjadi kolaborator penting dalam proyek ini. Dengan kecerdasannya yang luar biasa, Ada tidak hanya memahami visi Babbage, tapi juga memperluasnya. Ia menulis serangkaian catatan dan algoritma untuk mesin analitik, menjadikannya program komputer pertama di dunia. Dalam catatannya, Ada bahkan membayangkan bahwa mesin ini suatu hari dapat digunakan untuk menghasilkan musik, seni, dan analisis data. Pandangan yang luar biasa maju untuk zamannya. Kolaborasi antara Babbage dan Ada Lovelace tidak hanya menghasilkan konsep revolusioner, tetapi juga menetapkan dasar bagi perkembangan komputer modern. Hingga saat ini, mereka dikenang sebagai pionir dalam dunia teknologi, membuktikan bahwa visi dan ide-ide besar dapat melampaui batas zaman. Siapakah Charles Babbage? Ia adalah seorang matematikawan, insinyur, dan ilmuwan asal Inggris yang dikenal sebagai bapak komputer. Ia lahir di London pada tanggal 26 Desember tahun 1791. Babbage terkenal karena gagasannya tentang mesin komputasi mekanis yang menjadi cikal bakal komputer modern. Babbage merancang dua jenis mesin penting, yaitu different engine. Mesin ini dirancang untuk melakukan perhitungan matematis, terutama tabel logaritma dan trigonometri. Prototipe awalnya berhasil dibuat, namun proyek ini tidak selesai sepenuhnya karena masalah pendanaan dan teknis. Dan yang kedua, analytical engine. Mesin ini merupakan konsep komputer serbaguna pertama di dunia. Analytical engine memiliki elemen-elemen dasar komputer modern seperti unit pemrosesan, memori, dan kemampuan untuk menjalankan program yang disimpan. Walaupun Babbage tidak pernah berhasil menyelesaikan mesin-mesinnya selama hidupnya, idenya menjadi dasar perkembangan komputer generasi berikutnya. Selain itu, Babbage adalah seorang inovator di berbagai bidang, termasuk kriptografi, ekonomi, dan statistik. Ia juga menjadi salah satu pendiri Royal Astronomical Society. Charles Babbage wafat pada tanggal 18 Oktober tahun 1871 di London.
Warisannya di bidang komputasi terus dihargai hingga saat ini, dan banyak karyanya diabadikan dalam sejarah teknologi. Lalu siapakah Lady Ada Lovelace? Ada Lovelace adalah seorang matematikawan dan penulis asal Inggris yang dikenal sebagai programmer komputer pertama di dunia. Ia lahir pada 10 Desember tahun 1815 di London, Inggris, sebagai putri penyair terkenal Lord Byron dan Annabella Mivans. Kontribusi penting yang pertama, kerjasama dengan Charles Babbage tentunya. Ada dikenal karena kolaborasinya dengan Charles Babbage, pencipta Analytical Engine. Ia tidak hanya memahami konsep mesin tetapi juga menulis catatan terperinci tentang cara kerjanya. Algoritma pertama dalam catatan yang ia tulis pada tahun 1843 ada menciptakan algoritma pertama yang dirancang untuk dijalankan oleh mesin yang secara efektif menjadikannya programmer pertama dalam sejarah komputer. Yang ketiga, visi komputasi. Ada memiliki wawasan luar biasa tentang potensi komputer, melampaui sekedar kalkulasi matematika. Ia membayangkan bahwa mesin seperti Analytical Engine bisa digunakan untuk menciptakan musik, seni, dan aplikasi lain yang melibatkan pola simbolik. Lady Ada Lovelace meninggal pada usia 36 tahun. Itu tepatnya pada tanggal 27 November 1852 kena kanker rahim. Namun warisannya hidup dalam dunia ilmu komputer. Bahasa pemrograman Ada dirancang untuk memenuhi kebutuhan dalam sistem perangkat lunak yang kompleks dan kritis, terutama dalam bidang militer dan industri, yang dikembangkan pada tahun 1980-an oleh Departemen Pertahanan AS, di mana Ada untuk menghormatinya Lady Ada Lovelace. Ia dihargai sebagai pelopor wanita di bidang teknologi dengan pandangan visioner yang mendahului zamannya. Tahun 1930-an lahirlah JUS Z3. JUS Z3 adalah komputer pertama yang dapat diprogram secara digital, dirancang dan dibangun oleh insinyur Jerman Konrad Zuse pada tahun 1941. Mesin ini merupakan tonggak penting dalam sejarah komputasi karena menjadi perangkat pertama yang menggabungkan kemampuan pemrograman dengan sistem operasi berbasis biner. Z3 menggunakan teknologi elektromekanis dengan relay sebagai komponen utama untuk melakukan operasi logika dan aritmatika. Komputer ini memiliki memori terbatas dan mampu menjalankan instruksi yang diinput melalui pita film berlubang, menjadikannya sebagai mesin yang fleksibel untuk berbagai jenis perhitungan matematis. Meskipun Z3 tidak sepenuhnya digunakan di masa itu karena Perang Dunia Kedua, konsep dan inovasi yang diperkenalkan oleh Konrad Zuse menjadi landasan penting bagi perkembangan komputer modern. Z3 juga diakui secara luas sebagai komputer pertama yang dapat diprogram secara otomatis, membawa perubahan besar dalam cara manusia memproses informasi. Siapakah Konrad Zuse? Konrad Zuse adalah seorang insinyur, penemu, pioner komputer asal Jerman yang dikenal sebagai pembuat komputer pertama yang dapat diprogram secara digital. Ia lahir pada tanggal 22 Juni tahun 1910 di Berlin, Jerman. Pencapaiannya yang paling terkenal meliputi yang ke-1 Z3 tahun 1941. Komputer ini adalah komputer digital pertama yang dapat diprogram sepenuhnya. Z3 menggunakan relay elektromekanis sebagai dasar operasionalnya. Mesin ini secara signifikan mempengaruhi pengembangan komputer modern. Lalu yang kedua Z4 tahun 1950. Komputer ini merupakan komputer komersial pertama yang dijual di dunia. Z4 digunakan di lembaga ilmiah di Swiss. Konrad Zuse wafat pada tanggal 18 Desember tahun 1995 di Hannover, Jerman. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah komputer yang berkontribusi besar pada revolusi teknologi di abad ke-20. Lalu ada ENIAC, Electronic Numerical Integrator dan Komputer. Adalah komputer elektronik pertama berskala besar yang dirancang untuk tujuan umum. Dibangun pada tahun 1945 oleh John Frederick dan John Moseley di Universitas Pennsylvania. ENIAC dirancang untuk membantu Angkatan Darat Amerika Serikat dalam menghitung tabel tembakan artileri selama Perang Dunia Kedua. Dengan berat lebih dari 27 ton dan terdiri dari 17.468 tabung vakum,
ENIAC mampu melakukan 5.000 operasi penjumlahan atau 357 operasi perkalian per detik. Kecepatan yang luar biasa pada masanya. Komputer ini menggunakan energi listrik dalam jumlah besar dan memerlukan ruang sebesar satu aula besar untuk menampungnya. ENIAC merevolusi komputasi dengan menunjukkan potensi mesin elektronik untuk menyelesaikan masalah kompleks yang sebelumnya membutuhkan waktu berhari-hari untuk dihitung secara manual. Meskipun akhirnya digantikan oleh komputer yang lebih kecil dan efisien, ENIAC menjadi tonggak penting dalam sejarah teknologi informasi. Siapakah John Prescott Eckert? John Prescott Eckert adalah seorang insinyur dan ilmuwan komputer asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai salah satu penemu komputer elektronik pertama. Ia lahir pada tanggal 9 April tahun 1907 di Philadelphia, tepatnya di Pennsylvania. Eckert bekerja sama dengan John Maudsley dalam mengembangkan ENIAC, yaitu Electronic Numerical Integrator dan Computer, yang diselesaikan pada tahun 1945. ENIAC adalah komputer pertama yang sepenuhnya berbasis elektronik dan dapat diprogram, yang menandai revolusi dalam bidang komputasi. Mesin ini digunakan untuk perhitungan numerik yang kompleks, terutama untuk aplikasi militer selama Perang Dunia Kedua. Setelah pengembangan ENIAC, Eckert dan Maudsley mendirikan perusahaan Eckert-Maudsley Computer Corporation yang kemudian diakuisisi oleh Remington Rand pada tahun 1950, yang membawa mereka ke dalam pengembangan komputer komersial pertama, yaitu UNIVAC 1, Universal Automatic Computer 1. Eckert juga berperan dalam inovasi lebih lanjut dalam teknologi komputer dan mendirikan beberapa perusahaan terkait dengan bidang komputer. Ia menerima banyak penghargaan sepanjang karirnya, termasuk penghargaan National Medal of Technology pada tahun 1989. Eckert meninggal pada tanggal 3 Juni tahun 1995. Warisannya dalam perkembangan teknologi komputer tetap dihargai dengan kontribusinya dalam menciptakan dasar-dasar untuk komputer modern. Lalu siapakah John Maudsley? John Maudsley adalah seorang ilmuwan komputer dan fisikawan asal Amerika yang dikenal sebagai salah satu penemu komputer elektronik pertama di dunia. Lahir pada tanggal 30 Agustus tahun 1907 di Cincinnati, Ohio, Maudsley memulai karyanya dalam fisika sebelum beralih ke bidang komputer. Pada tahun 1940-an, Maudsley bekerja sama dengan Prescott Eckert dalam pengembangan ENIAC, yang merupakan komputer elektronik pertama yang dapat diprogram secara umum. ENIAC digunakan untuk menghitung tabel artileri untuk militer Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua dan menjadi tonggak utama dalam sejarah komputasi. Setelah ENIAC, Maudsley dan Eckert juga mengembangkan mesin EDVAC Electronic Discrete Variable Automatic Computer dan memperkenalkan konsep arsitektur komputer yang berbasis pada penyimpanan program. Maudsley juga berperan dalam perintisan penggunaan tabung vakum dalam komputasi. Pada tahun 1946, Maudsley dan Eckert mendirikan perusahaan Electronic Control Company yang kemudian berganti nama menjadi UNIVAC, Universal Automatic Computer, perusahaan yang menghasilkan salah satu komputer pertama yang digunakan untuk aplikasi komersial. Maudsley meninggal pada tanggal 8 Januari tahun 1980. Ia dianggap sebagai salah satu pioner yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan komputer modern. Zaman kedua yaitu zaman perkembangan komputer, di mana terbagi dari 3 generasi. Generasi pertama hingga ketiga mulai dari tahun 1940 sampai dengan tahun 1970. Perkembangan komputer di generasi pertama di tahun 1940-an sampai dengan 1950-an ditandai dengan penggunaan tabung vakum sebagai komponen utama untuk pemrosesan data. Komputer pada masa ini besar, berat, dan membutuhkan daya listrik yang sangat tinggi. Komputer generasi pertama kali muncul pada awal tahun 1940-an dengan salah satu contoh terkenal adalah ENIAC, Electronic Numerical Integrator dan Computer, yang selesai dibangun pada tahun 1945. ENIAC yang dirancang oleh John Prescott Eckert dan John Maudsley
mampu melakukan perhitungan matematis dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan metode manual sebelumnya. ENIAC menggunakan sekitar 18.000 tabung vakum dan memerlukan ruang yang sangat besar, sekitar 167 meter persegi. Komputer lain dari periode ini adalah UNIVAC 1, Universal Automatic Computer 1, yang dirancang untuk penggunaan komersil dan pertama kali digunakan pada tahun 1951. UNIVAC 1 dapat digunakan untuk aplikasi bisnis seperti pengolahan data sensus dan penghitungan hasil pemilu. Meskipun komputer generasi pertama memiliki kemampuan yang revolusioner, mereka memiliki beberapa kelemahan besar, yaitu ukuran yang sangat besar, proses pemrograman yang rumit, dan ketergantungan pada tabung vakum yang sering rusak. Meskipun demikian, kemajuan pesat yang dicapai oleh komputer generasi pertama membuka jalan bagi perkembangan komputer di masa depan. Komputer generasi pertama umumnya digunakan untuk aplikasi ilmiah, matematis, dan militer, dan menjadi cikal bakal perkembangan teknologi komputer yang lebih efisien di generasi-generasi berikutnya. Lalu selanjutnya perkembangan komputer di generasi kedua, yaitu tahun 1950-an sampai dengan 1960-an. Komputer generasi kedua yang berkembang pada tahun 1950-an ini hingga sampai dengan 1960-an ditandai dengan penggunaan transistor sebagai pengganti tabung vakum yang digunakan pada generasi pertama. Transistor yang ditemukan pada tahun 1947 lebih kecil, lebih hemat energi, dan lebih tahan lama dibanding tabung vakum, memungkinkan komputer menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan lebih andal. Komputer generasi kedua juga memperkenalkan penggunaan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL dan Fortran yang mempermudah proses pemrograman dibanding dengan bahasa mesin yang digunakan sebelumnya. Ini memungkinkan perkembangan perangkat lunak lebih cepat dan lebih mudah. Pada masa ini, komputer mulai digunakan secara lebih luas di berbagai bidang, seperti bisnis, perbankan, dan penelitian ilmiah. Beberapa contoh komputer generasi kedua yang terkenal termasuk IBM 7090 dan UNIVAC 2. Komputer-komputer ini meskipun masih besar dan mahal, membuka jalan bagi kemajuan lebih lanjut dalam teknologi komputasi yang akhirnya mengarah pada komputer yang lebih kecil dan lebih terjangkau. Secara keseluruhan, generasi kedua komputer menandai kemajuan signifikan dalam hal kecepatan, ukuran, dan kegunaan, serta mempersiapkan landasan bagi perkembangan komputer di generasi berikutnya. Selanjutnya, perkembangan komputer di generasi ketiga, yaitu sekitar di tahun 1960-an sampai dengan 1970-an. Ditandai oleh penggunaan sirkuit terpadu atau IC yang menggantikan komponen transistor tunggal yang digunakan pada generasi sebelumnya. Penggunaan IC memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien dalam hal konsumsi daya. Pada periode ini, komputer mulai lebih terjangkau dan tersedia untuk berbagai industri, universitas, serta penelitian ilmiah. Sistem operasi yang lebih kompleks juga mulai dikembangkan seperti Multics dan Unix yang memungkinkan pengguna komputer secara lebih interaktif dan efisien. Salah satu perkembangan penting di generasi ini adalah munculnya komputer mainframe yang digunakan oleh perusahaan besar dan komputer mini komputer yang lebih kecil dan lebih terjangkau seperti PDP-8 dan PDP-11 dari Digital Equipment Corporation atau disebut dengan DEC. Komputer-komputer ini digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari pengolahan data hingga kontrol industri. Generasi ketiga juga melihat inovasi dalam perangkat lunak dengan penggunaan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL, yang memungkinkan program lebih mudah ditulis dan dipahami. Komputer ini lebih mampu menangani tugas yang lebih kompleks dan lebih cepat, membuka jalan bagi perkembangan teknologi informasi yang lebih luas di masa depan. Di zaman yang ketiga, itu ada revolusi PC dan internet mulai dari tahun 1970 sampai dengan 1990-an. Tahun 1970-an sampai dengan tahun 1980-an ada komputer personal atau sering kita sebut dengan PC. Pada tahun 1970, konsep komputer personal atau PC mulai berkembang meskipun masih jauh dari bentuk yang kita kenal sekarang. Di bawah dekade ini,
komputer umumnya berukuran besar, mahal, dan hanya digunakan oleh perusahaan besar, universitas, serta lembaga pemerintah. Namun perkembangan teknologi mikroprosesor di akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an membuka jalan bagi komputer yang lebih kecil dan lebih terjangkau. Salah satu terobosan besar datang pada tahun 1971 ketika Intel memperkenalkan mikroprosesor pertama mereka. Intel 4004 ini adalah chip 4 bit pertama yang memungkinkan pembuatan komputer yang lebih kecil dan lebih murah. Pada tahun 1973, Xerox PARC Palo Alto Research Center mengembangkan Alto, salah satu komputer pertama dengan antarmuka grafis penggunaan atau sering disebut juga GUI, meskipun tidak diproduksi secara komersial. Namun, baru pada tahun 1975, komputer personal mulai mendapat perhatian lebih luas berkat peluncuran Altair 880 oleh MITS atau sering kita sebut Micro Instrumentation and Telemetry System. Altair yang menggunakan mikroprosesor Intel 8080 dijual sebagai kit yang memungkinkan penggemar dan profesional merakit komputer mereka sendiri. Ini memicu munculnya perusahaan-perusahaan lain yang mulai memproduksi komputer personal seperti Apple yang didirikan pada tahun 1976 oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak dengan peluncuran Apple I. Meskipun komputer pribadi pada tahun 1970-an masih dalam tahap awal dan lebih bersifat eksperimental atau hobi, periode ini menandai kelahiran PC yang kelak akan mengubah cara orang bekerja, belajar, dan berkomunikasi. Apple I dan Apple II adalah PC revolusional yang diciptakan oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak pada tahun 1970-an yang akhirnya mengubah dunia teknologi, membawa Apple ke puncak kesuksesan. Pada tahun 1976, Steve Wozniak, seorang insinyur elektronik, merancang Apple I sebagai PC pertama yang dirancang agar dapat digunakan oleh konsumen umum. Berbeda dengan komputer-komputer lain pada masa itu yang hanya bisa digunakan oleh profesional, Apple I dirancang untuk menjadi lebih terjangkau dan mudah digunakan. Steve Jobs, sahabat dari rekan Wozniak, melihat potensi besar dalam produk tersebut. Dengan visi bisnis yang tajam, Jobs berhasil meyakinkan investor untuk memproduksi dan memasarkan Apple I. Komputer ini dipasarkan pertama kali dalam bentuk papan sirkuit yang harus dirakit oleh pengguna dan dijual seharga $666,66 US. Kesuksesan Apple I memberikan modal bagi Jobs dan Wozniak untuk mengembangkan Apple II pada tahun 1977. Apple II adalah PC pertama yang sepenuhnya dirakit dan siap dipakai dengan tampilan grafis, warna, dan kemampuan untuk menjalankan program bisnis dan hiburan. Apple II menjadi sangat populer dan sukses secara komersil, bahkan menjadi salah satu komputer pertama yang digunakan di berbagai sektor bisnis, pendidikan, dan rumah tangga. Kesuksesan kedua komputer ini menjadikan Apple sebagai perusahaan yang sangat berpengaruh dalam dunia teknologi. Apple I dan II tidak hanya mendefinisikan masa depan perusahaan, tapi juga memperkenalkan konsep komputer pribadi kepada dunia yang lebih luas, membuka jalan bagi revolusi teknologi yang akan datang. Siapakah Steve Jobs? Steve Jobs adalah seorang pengusaha, inovator, dan pendiri Apple yang dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam industri teknologi. Ia lahir pada tanggal 24 Februari tahun 1955 di San Francisco, California. Jobs adalah sosok di balik berbagai produk revolusioner yang mengubah dunia teknologi, seperti iPhone, iPad, Macintosh, dan iPod pada tahun 1976. Ia mendirikan Apple bersama Steve Wozniak dan Ronald Wayne yang kemudian meraih kesuksesan besar dengan peluncuran Macintosh pada tahun 1984. Setelah sempat dipecat oleh Apple pada tahun 1985, Jobs mendirikan NeXT yang membeli Pixar Animation Studio yang kemudian menjadi bagian dari Disney. Pada tahun 1996, Jobs kembali ke Apple yang saat itu sedang mengalami kesulitan finansial.
dan membangkitkan perusahaan dengan produk-produk ikonik seperti iPod, iPhone, dan iPad yang mengubah cara orang berinteraksi dengan teknologi. Steve Jobs dikenal karena kepemimpinan visioner dan desain produk yang inovatif, serta kemampuannya untuk mengubah teknologi dan seni. Ia meninggal pada tanggal 5 Oktober tahun 2011 akibat kanker pankreas. Karyanya terus menginspirasi dunia teknologi bisnis hingga saat ini. Lalu siapakah Steve Wozniak? Steve Wozniak adalah seorang insinyur dan pengusaha asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai salah satu pendiri Apple bersama Steve Jobs dan Ronald Wayne. Wozniak berperan penting dalam merancang dan mengembangkan komputer pertama Apple, yaitu Apple I dan Apple II, yang merupakan salah satu komputer pribadi pertama yang sukses di pasar. Wozniak dikenal karena keahliannya dalam desain perangkat keras dan pemrograman. Apple II yang dirilis pada tahun 1977 menjadi sangat populer dan sukses, membantu mendorong revolusi PC. Selain karyanya di Apple, Wozniak juga terlibat dalam berbagai proyek teknologi lainnya, dan ia memiliki minat yang besar dalam pendidikan dan filantropi. Meskipun ia meninggalkan Apple pada tahun 1985, Wozniak tetap terlibat dalam dunia teknologi dan telah mendapatkan berbagai penghargaan atas kontribusinya. Wozniak juga dikenal sebagai seorang yang rendah hati dan lebih suka menghindari sorotan media, meskipun warisannya dalam dunia teknologi tetap sangat besar. Di tahun 1990-an, itu sering kita sebut dengan era internet, pada dekade 1990-an, dunia teknologi komputer mengalami transformasi besar yang dipicu oleh munculnya internet dan pengembangan teknologi komputer pribadi atau sering kita sebut PC. Di awal dekade ini, komputer pribadi semakin terjangkau dan dapat diakses oleh banyak kalangan. Prosesor seperti Intel Pentium memperkenalkan kecepatan dan kemampuan pemrosesan yang jauh lebih tinggi, memungkinkan aplikasi yang lebih canggih dan grafis lebih halus. Namun yang paling revolusioner adalah kemunculan World Wide Web, sering kita sebut WWW, yang dikenal oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1991. Internet mulai berkembang pesat dan membuka akses informasi yang sebelumnya terbatas. Web browser pertama seperti Mosaic dan Netscape Navigator membuat internet mudah diakses oleh pengguna rumahan dan bisnis. Ini menandai dimulainya era online yang mengubah cara orang berkomunikasi, berbelanja, belajar, dan bekerja. Pada saat yang sama, perusahaan teknologi besar seperti Microsoft dan Apple terus berinovasi. Microsoft merilis Windows 95, sebuah sistem operasi memperkenalkan antarmuka grafis yang lebih ramah pengguna, sementara Apple memperkenalkan iMac yang modern dan desain baru. Di dunia perangkat keras, komputer semakin kecil, lebih cepat, dan lebih terhubung. Modem dial-up menjadi alat utama untuk akses internet, meskipun kecepatan koneksi masih terbatas. Penyimpanan data untuk mengalami kemajuan dengan hadirnya CD-ROM, yang menggantikan disket sebagai media penyimpanan utama. Secara keseluruhan, tahun 1990-an adalah era yang menandai peralihan besar dalam dunia komputer dari teknologi lokal ke dunia yang lebih terhubung secara global melalui internet, dan perubahan ini mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan manusia. Siapakah Timothy John Berners-Lee? Tim Berners-Lee adalah seorang ilmuwan komputer asal Inggris yang dikenal sebagai penemu World Wide Web. Ia lahir di London, Inggris, dan merupakan putra dari pasangan ilmuwan komputer. Berners-Lee menyelesaikan pendidikan di Universitas Oxford, di mana ia memperoleh gelar dalam bidang fisika pada tahun 1976. Pada tahun 1989, saat bekerja di CERN, Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir, Berners-Lee mengusulkan ide untuk sistem berbasis hypertext yang memungkinkan akses informasi lebih mudah melalui jaringan komputer. Sistem ini akhirnya berkembang menjadi World Wide Web. Berners-Lee menciptakan 3 elemen penting yang mendasari web, yaitu HTML, Hypertext Markup Language, URI, Uniform Resource Identifier, dan HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Ia mendirikan World Wide Consortium W3C pada tahun 1994
untuk mengembangkan standar-standar web yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh semua orang. Sebagai penghargaan atas kontribusinya, Berners-Lee telah menerima beberapa penghargaan termasuk Turing Award pada tahun 2016 yang sering disebut sebagai Nobel di bidang komputer. Saat ini ia terus bekerja dalam pengembangan dan pemeliharaan standar web global. Tim Berners-Lee dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya di zaman keempat, yaitu era modern komputer, AI dan revolusi mobile mulai dari tahun 2000 sampai dengan 2024. Tahun 2000-an terciptanya laptop dan mobile device. Pada awal abad ke-21, dunia teknologi mengalami perubahan pesat yang membuat perangkat yang kita kenal hari ini. Komputer pada tahun 2000-an berkembang dengan signifikan. Prosesor mulai meningkat kecepatannya dengan Intel dan AMD memimpin pasar melalui chip seperti Pentium 4 dan Athlon. Sistem operasi Windows XP yang dirilis pada tahun 2001 menjadi platform utama bagi banyak pengguna pengganti Windows 98 dan ME. Di sisi laptop, perangkat ini mulai lebih portable dan lebih bertenaga pada awal tahun 2000-an. Laptop masih cenderung berat, tapi seiring waktu, produsen seperti Apple dengan MacBook dan Dell dengan seri Inspiron mulai mengembangkan desain yang lebih ramping dan elegan. Prosesor Intel Core Duo yang diperkenalkan pada tahun 2006 memberikan dorongan besar dalam daya tahan baterai dan kinerja, menjadikan laptop semakin populer di kalangan pengguna pribadi dan profesional. Perkembangan yang paling mencolok terjadi di dunia smartphone pada tahun 2000 sampai 2007. Smartphone masih didominasi oleh perangkat dengan sistem operasi seperti Symbian dan Windows Mobile. Namun pada tahun 2007, Apple merilis iPhone yang memperkenalkan konsep layar sentuh penuh dan sistem operasi iOS. Keberhasilan iPhone memicu revolusi dalam desain smartphone, mengubah paradigma telepon seluler yang sebelumnya berfokus pada tombol fisik menjadi perangkat berbasis layar sentuh. Pada tahun 2009, smartphone Android mulai mengambil pangsa pasar dengan perangkat pertama yang menggunakan Android 1.0 dirilis. Ini menandai awal dari persaingan sengit antara Apple dan Android yang terus berlanjut selama dekade-dekade berikutnya. Pada periode ini, konektivitas internet, aplikasi, dan media sosial mulai menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari pengguna ponsel pintar, membuka jalan bagi revolusi digital yang lebih besar. Secara keseluruhan, tahun 2000 sampai 2009 adalah dekade yang menandai peralihan besar dalam bagaimana kita berinteraksi dengan teknologi, dengan komputer, laptop, dan smartphone semakin terhubung dan lebih mudah diakses. Pada tahun 2010-an, cloud computing dan big data. Cloud computing adalah model penyampaian layanan komputer melalui internet yang memungkinkan akses ke sumber daya seperti penyimpanan data, perangkat lunak, dan pemrosesan tanpa perlu memiliki infrastruktur fisik sendiri. Dengan cloud computing, pengguna dapat menyimpan data di server jarak jauh dan mengaksesnya kapan saja dari perangkat apapun yang terhubung ke internet. Ada 3 jenis utama layanan cloud. Yang pertama IaaS, infrastruktur as a service, dan yang kedua platform as a service, dan yang ketiga software as a service. Cloud computing memberikan kemudahan dalam skalabilitas, fleksibilitas, dan penghematan biaya bagi individu maupun perusahaan. Kedua, big data. Big data ini merujuk pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks, yang sulit dikelola dan dianalisis menggunakan perangkat lunak tradisional. Big data meliputi data bervariasi, semi-struktur dan unstruktur, yang dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti media sosial, sensor, transaksi online, dan banyak lagi. Teknologi seperti Hadoop dan MapReduce memungkinkan pemrosesan dan analisis data besar ini untuk menghasilkan wawasan yang berguna. Dengan big data, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih cerdas, memahami pola perilaku konsumen, serta mengoptimalkan operasi dan strategi bisnis. Keduanya, cloud computing dan big data, seringkali saling terkait karena cloud
menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk menyimpan dan memproses big data secara efisien. Di tahun 2020-an, pengembangan kecerdasan buatan dan quantum computing. Kecerdasan buatan atau AI adalah bidang teknologi yang berfokus pada pengembangan sistem yang dapat meniru kemampuan kognitif manusia, seperti berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. AI mencakup berbagai teknik, termasuk pembelajaran mesin atau sering kita sebut machine learning, pengolahan bahasa alami atau sering kita sebut NLP, dan fisik komputer, dan memungkinkan komputer untuk melakukan tugas yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Dengan kemajuan dalam algoritma dan keterbatasan data besar, AI kini digunakan dalam berbagai sektor seperti kesehatan, transportasi, hiburan, dan keuangan. Quantum computing di sisi lain adalah bidang ilmu komputer yang memanfaatkan prinsip-prinsip fisika kuantum untuk memproses informasi. Berbeda dengan komputer klasik yang menggunakan bit untuk menyimpan data dalam dua keadaan, 0 atau 1. Komputer kuantum menggunakan qubit yang dapat berada dalam superposisi berbagai keadaan secara bersamaan. Ini memungkinkan komputer kuantum untuk melakukan perhitungan yang sangat kompleks dalam waktu yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan komputer klasik. Meskipun teknologi ini masih dalam tahap pengembangan, quantum computing memiliki potensi untuk mengubah banyak bidang seperti kriptograf, simulasi molekul, dan optimasi masalah yang sangat besar. Kedua bidang ini, AI dan quantum computing, dapat saling mendukung dan mempercepat kemajuan satu sama lain. AI dapat digunakan untuk menganalisis dan mengoptimalkan algoritma kuantum, sementara quantum computing dapat meningkatkan kapasitas pemrosesan untuk aplikasi AI yang lebih kompleks. Yang kelima, komputer di tahun 2024 dan masa depan. AI generatif menjadi bagian kehidupan sehari-hari, dari seni hingga bisnis. AI generatif adalah cabang kecerdasan buatan yang berfokus pada kemampuan mesin untuk menciptakan konten baru seperti teks, gambar, musik, video, atau bahkan kode yang menyerupai karya buatan manusia. Teknologi ini didasarkan pada model pembelajaran mendalam atau sering kita sebut deep learning, terutama model seperti jaringan saraf tiruan, neural network, yang dilatih menggunakan data dalam jumlah yang besar. Salah satu terobosan besar dalam AI generatif adalah munculnya model bahasa besar seperti GPT, Generative Pre-trained Transformer, dan model pencitraan. Model-model ini mampu menghasilkan teks yang koheren, gambar berkualitas tinggi, serta berbagai jenis konten kreatif lainnya berdasarkan instruksi pengguna. ChatGPT adalah aplikasi konsumen yang paling cepat berkembang sepanjang masa. Aplikasi ini mencapai 100 juta pengguna pada Januari 2023, hanya 2 bulan setelah peluncurannya. Aplikasi AI generatif mencakup banyak bidang seperti kreativitas dan seni, membantu seniman menghasilkan karya baru, konten media, membuat artikel, laporan, atau naskah secara otomatis, desain produk, membantu merancang produk dan prototipe baru, pengembangan game, menciptakan karakter, dialog, atau dunia virtual. Meskipun menawarkan banyak potensi positif, AI generatif juga menimbulkan tantangan seperti risiko penyalahgunaan untuk menyebarkan informasi palsu, pelanggaran hak cipta, dan bias dalam data pelatihan. Oleh karena itu, pengembangan AI generatif memerlukan pengawasan etis dan regulasi yang tepat. Dan selanjutnya, blockchain dan Web3 dalam pengembangan teknologi. Blockchain dan Web3 merupakan dua konsep yang saling terkait dalam dunia pengembangan teknologi, terutama di bidang desentralisasi dan keamanan digital. Mari kita bahas keduanya secara mendalam. Blockchain adalah teknologi yang memungkinkan penyimpanan data secara desentralisasi dalam sebuah jaringan komputer. Dalam sistem blockchain, data disimpan dalam bentuk blok yang saling berhubungan dan tidak dapat diubah atau dimodifikasi setelah dicatat. Setiap transaksi atau perubahan yang dilakukan dalam sistem ini akan tercatat dalam blok baru dan diverifikasi oleh jaringan komputer yang terlibat. Keunggulan utama dari blockchain ini adalah keamanan dan transparansi. Karena data tersimpan secara terdistribusi di berbagai komputer atau sering kita sebut node,
maka sangat sulit untuk melakukan perubahan atau manipulasi data tanpa sepengetahuan peserta jaringan lainnya. Teknologi ini pertama kali diperkenalkan oleh Bitcoin, mata uang digital yang mengandalkan blockchain sebagai pondasi utamanya. Web 3 adalah konsep yang mengacu pada evolusi internet menuju sistem yang lebih terdesentralisasi. Web 3 memungkinkan pengguna untuk mengontrol data dan identitas mereka sendiri. Berbeda dengan Web 2 yang mengandalkan perusahaan besar untuk mengelola dan memanfaatkan data pengguna. Dalam Web 3, blockchain memainkan peran penting karena ia menyediakan mekanisme untuk transaksi yang aman dan transparan tanpa membutuhkan pihak ketiga yang dipercaya. Web 3 mengusung gagasan untuk memberikan pengguna lebih banyak kendali atas aset digital mereka, termasuk mata uang kripto, kontrak pintar atau smart contract, dan berbagai aplikasi terdesentralisasi. Dengan Web 3, setiap orang dapat berpartisipasi dalam ekosistem digital dengan cara yang lebih terbuka dan tanpa bergantung pada entitas sentral. Peran blockchain dan Web 3 dalam pengembangan teknologi. 1. Keamanan dan privasi. Blockchain dan Web 3 memungkinkan pengembangan sistem yang lebih aman dan transparan dengan menghilangkan ketergantungan pada pihak ketiga yang rentan terhadap kebocoran data atau serangan cyber. Yang kedua, desentralisasi. Web 3 didorong oleh prinsip desentralisasi yang berarti kontrol atas data dan aplikasi tidak lagi terpusat pada satu entitas. Ini memberikan kekuatan lebih besar kepada pengguna untuk mengelola informasi dan transaksi mereka. Yang ketiga, pemberdayaan pengguna. Dengan menggunakan teknologi blockchain dan Web 3, pengguna dapat memiliki kontrol penuh atas aset dan identitas digital mereka. Ini menciptakan peluang baru untuk inovasi di bidang keuangan, kontrak, dan aplikasi lain yang sebelumnya sulit dijangkau. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Blockchain menyediakan catatan transaksi yang tidak dapat diubah, yang membuat proses bisnis dan interaksi lebih transparan dan akuntabel. Ini sangat berguna dalam sektor keuangan, logistik, dan supply chain. Yang kelima, peluang baru dalam ekonomi digital. Web 3 membuka pintu bagi ekonomi digital yang lebih inklusif, seperti tokenisasi aset, koleksi digital, dan platform berbasis kripto yang memberikan peluang baru bagi inovator dan pengguna. Secara keseluruhan, blockchain dan Web 3 berpotensi untuk merubah cara kita berinteraksi dengan teknologi, mendorong transisi menuju ekosistem yang lebih terbuka, aman, dan terdesentralisasi. Pemanfaatan teknologi ini dapat membuka jalan bagi berbagai inovasi di sektor-sektor yang berbeda, dari keuangan hingga hiburan dan banyak lagi. Demikianlah perjalanan panjang sejarah komputer dari awal mula yang sederhana hingga menjadi teknologi yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Dari mesin hitung pertama yang diciptakan oleh Charles Babbage hingga perangkat canggih yang kita gunakan saat ini. Setiap langkah dalam sejarah ini membuka pintu menuju kemajuan yang luar biasa. Komputer telah mengubah dunia, mempengaruhi cara kita bekerja, berkomunikasi, dan berkreasi. Tak hanya sebagai alat, komputer kini menjadi jendela yang menghubungkan kita dengan masa depan yang penuh dengan inovasi tanpa batas. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan sejarah ini di channel Indra Bayu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan teruslah menggali pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.